Hampir sepertiga penduduk Indonesia sudah menggunakan WhatsApp. Dengan data ini, ya, menurut Statista, ya, WhatsApp menjadi aplikasi messenger yang paling populer di seluruh dunia. Tapi tahukah Anda, siapa pendiri perusahaan yang bernilai miliaran dolar Amerika ini? Dan bagaimana ia melakukannya? Ada yang kenal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Al-Zaini, dalam acara Leadership Inspiration. Saya yakin sebagian besar dari Anda pasti mengenal WhatsApp. Aplikasi yang dapat digunakan untuk menelpon, ya, mengirim pesan, bahkan bisa untuk video call. Dan ternyata WhatsApp ini paling banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sangat terbantu dengan aplikasi ini, apalagi dua anak saya tinggal di Jerman dan di Jepang. Andai belum ada WhatsApp, tentu sangat besar biaya yang perlu saya keluarkan untuk berkomunikasi dengan mereka. Nah, sekarang dengan aplikasi WhatsApp, ya, saya bisa video call, ya, sehingga pesan tersampaikan, rindu melihat wajah anak juga terobati, ya. Itu sangat membantu bagi kehidupan saya. Begitu pula dengan Anda, bisa jadi Anda baru saja mengirim pesan, ya, menggunakan WhatsApp sebelum menonton video ini. Atau mungkin Anda video call dengan sahabat Anda, saudara Anda, pasangan hidup Anda, putra-putri Anda. Dan orang yang tergantung dengan aplikasi ini, jumlahnya sudah semakin bertambah. Pada Agustus tahun 2022 ini, pengguna WhatsApp mencapai 2,27 miliar pengguna. Ya. Berdasarkan negaranya, jumlah pengguna WhatsApp paling banyak di mana kira-kira? Di India, ya. Sekitar 390 juta orang. Ya. Berhasil menempati urutan kedua dengan pengguna WhatsApp sebanyak 148 juta, ya, jiwa. Ya. Lalu kalau di Indonesia gimana? Di Indonesia pengguna WhatsApp sekarang sekitar 112 juta orang. Nah, setelah itu ada Amerika, ya, Filipina, ya, dengan jumlah pengguna masing-masing berurutan 88 juta dan 77 juta orang. Ya, kalau di Indonesia berarti sudah 100 juta orang. Hampir sepertiga penduduk Indonesia sudah menggunakan WhatsApp. Dengan data ini, ya, menurut Statista, ya, WhatsApp menjadi aplikasi messenger yang paling populer di seluruh dunia. Tapi tahukah Anda, siapa pendiri perusahaan yang bernilai miliaran dolar Amerika ini? Dan bagaimana ia melakukannya? Ada yang kenal? Ada yang tahu? Ternyata namanya adalah Jan Koum. Ya. Jan Koum inilah seorang imigran asal Ukraina yang pindah ke Amerika Serikat, ya, ke California pada tahun 1992 bersama dengan ibu dan neneknya. Ya. Setelah pindah ke California, hidup yang dijalaninya pun tidak mudah. Ya. Awalnya ia bekerja sebagai petugas kebersihan, cleaning service. Ya. Ya, dia juga cleaning service-nya bukan di sebuah perusahaan, tapi di sebuah toko kelontong. Bahkan perlu tergantung pada bantuan pemerintah dan kupon-kupon makanan untuk hidup sehari-hari. Kehidupannya sangat miskin dan perlu berjuang keras untuk sekedar bertahan hidup. Nah, pada Januari 2009 atau setelah 17 tahun tinggal di Amerika Serikat, Jan Koum ini baru bisa membeli iPhone untuk pertama kalinya. Dan ketika sedang melihat-lihat aplikasi yang ada di App Store, ya, ia menyadari betapa pesatnya industri ini, ya. Dan dia yakin bahwa ini kedepannya akan berkembang. Melihat peluang bisnis ini, ia pun segera beraksi. Ya. Tidak lama kemudian, ya, Januari beli iPhone, pada 24 Februari 2009, ia langsung mendaftarkan WhatsApp Incorporation di California. Pada awalnya, WhatsApp tidak didesain untuk mengirimkan pesan. WhatsApp hanya didesain untuk menampilkan status di sebuah nama pengguna.
Jumlah pengguna awal hanya terdiri dari 5 sampai 10 pengguna saja, ya. Dan aplikasinya pun itu sering crash, ya. Jancom sendiri hampir menyerah, ya. Dia ingin berganti pekerjaan, nggak mau deh nyerusin WhatsApp ini, ya. Beruntung ia punya sahabat baik, ya, bernama Brian Acton, ya. Jadi Brian Acton inilah yang menyemangati, menemani, dan memotivasi Jancom untuk terus mengembangkan WhatsApp. Nah, ternyata motivasi Brian Acton ini berhasil. Keadaan WhatsApp pun mulai membaik ketika Apple meluncurkan update pada Juni 2009, ya, yang memungkinkan untuk push, ya, notification seketika, ya. Jadi ketika itu akhirnya kaum pun meluncurkan sebuah update di mana pengguna akan mendapatkan notifikasi ketika temannya mengganti status WhatsApp mereka. Pengguna pun sangat senang dengan perubahan ini, ya. Mereka mulai memasang status buatan mereka sendiri, ya, seperti I love you, I woke up late, dan sebagainya, ya. Dan pengguna juga mulai menggunakannya sebagai aplikasi untuk mengirim pesan, ya. Satu pengguna akan mengubah statusnya menjadi Hai, WhatsApp. Dan pengguna lain akan memberikan jawaban dengan mengubah status mereka. Tidak ingin melewatkan kesempatan ini, Jancom kembali meluncurkan update dengan fitur pengirim pesan. Sejak saat itu, WhatsApp terus bertumbuh dengan pesat hingga saat ini. Kita menjadi pengguna WhatsApp bersama 2,7 miliar lebih penduduk bumi. Ya. Hal yang menarik dari Jancom adalah bagaimana ia tetap terfokus untuk mengembangkan aplikasinya. Pada masa awal-awal ketika WhatsApp mulai viral, ya, Jancom ini dan sahabatnya Brian Acton terus-menerus menolak untuk berbicara kepada media, ya. Dia enggan mengungkapkan WhatsApp, strateginya WhatsApp, atau enggan memperkenalkan WhatsApp, ya. Bahkan di tahun 2011 dalam sebuah acara makan siang, salah satu staf pernah bertanya kepada Jancom mengapa ia tidak berbicara kepada media, ya. Dan Jancom hanya menjawab bahwa marketing dan media hanya akan mengalihkan pandangan dan membuatnya tidak lagi terfokus pada produk yang bisa memuaskan pelanggannya. Bahkan setelah ia pindah ke gedung baru pada tahun 2014, ya, karena jumlah stafnya yang terus bertambah, kaum tetap menolak untuk memasang pelang, ya. Kalau kita kan suka ada pelang nama kantor gitu, ya. Ya, dia tidak mau memasang itu, ya. Jadi di gedungnya dibuat polos, ya. Ya, dia mengatakan pelang hanya akan membesarkan ego. Toh kita semua tahu di mana kita bekerja. Buat apa kita pasang pelang di depan kantor kita atau di tempat kantor kita? Dari pendiri WhatsApp ini, setidaknya kita mendapat 3 pelajaran, ya. Dan kalau menurut Anda, kira-kira apa pelajarannya? Saya sudah membaca autobiografinya. Kalau menurut saya paling tidak mendapat 3 pelajaran. Yang pertama, ya, Jancom ini sangat ahli memanfaatkan perkembangan teknologi untuk pengembangan bisnisnya. Ya. Saat Jancom membeli iPhone, ya, untuk yang pertama kali, ia sangat terkejut melihat perkembangan teknologi yang luar biasa cepatnya, ya, dan keterkejutannya ini tidak membuatnya shock berkepanjangan. Bahkan ia melihat ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Ya, kita semua tahu. Ya, di dalam kata peluang ada kata uang. Dengan memanfaatkan peluang yang ada, Jancom bisa menghasilkan uang. Ya. Dan Anda tahu kan, Facebook itu mengakuisisi WhatsApp dengan nilai kurang lebih 22 miliar US dollar. Atau setara dengan 319 triliun rupiah. Wow, sebuah nilai yang sangat fantastis, ya. Akibat dari Jancom memanfaatkan peluang yang ada dalam perkembangan dunia teknologi. Yang kedua, Jancom sangat fokus mengembangkan produk. Ia sangat yakin bila produknya mudah digunakan, murah dan nyaman bagi banyak orang, maka penggunalah yang akan memasarkan dan mempopulerkan produknya. Ya,
Menurut seorang psikolog ternama, Daniel Goleman, ya, terdapat 3 hal yang perlu menjadi fokus bagi para leader. Ya, apa saja? Yang pertama, fokus pada diri Anda. Lu egois dong ya. Ya, fokus pada diri Anda adalah hal pertama yang perlu dilakukan seorang leader. Ya, seperti yang sudah Anda sering dengar, tak kenal maka tak sayang. Dan hal ini juga berlaku pada Anda. Kenali diri Anda, ketahui hal-hal yang dapat mengganggu fokus Anda. Jauhi godaan-godaan dan kemenangan sesaat yang hanya menjauhkan Anda dari tujuan yang telah ditetapkan. Dan Anda perlu tahu apa kekuatan Anda, apa kelebihan Anda, dan memanfaatkan kekuatan dan kelebihan itu untuk mengembangkan diri Anda. Namun ingat, Anda adalah pemimpin. Maka Anda pun perlu fokus pada orang lain. Jadi bukan berarti karena perlu poin pertama tadi, ya, Anda fokus pada diri Anda, lalu Anda berubah menjadi egois dan semena-mena. Tidak ya, Anda perlu perhatian dengan orang-orang yang Anda pimpin. Bayangkan, jika Anda meminta anggota tim mengerjakan tugas yang tidak masuk akal dengan deadline yang mepet, yang ada malah tidak ada yang mau bekerja dengan Anda. Grundel, Anda ditinggal orang-orang terbaik Anda. Leader harus mampu untuk berempati, seperti memahami perspektif orang lain, mampu merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang Anda pimpin, dan mengetahui yang anggota tim yang ingin dicapai. Ya. Kemudian dengan demikian, ya, Anda bisa dengan tepat memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh tim Anda. Kenapa? Karena Anda berempati, Anda care terhadap mereka. Dan Daniel Goleman juga mengingatkan agar juga fokus pada sudut pandang yang lebih luas. Ya. Buka pikiran dan cermati apa yang terjadi di sekitar Anda. Ya. Bayangkan konsekuensi dari pilihan-pilihan Anda. Dan bagaimana pilihan Anda akan mempengaruhi apa yang terjadi di masa depan. Untuk melakukan hal ini, Anda perlu untuk menyisihkan waktu sejenak, ya, untuk berefleksi. Melakukan refleksi juga dapat memunculkan ide-ide baru yang belum terfikirkan sebelumnya. Jadi fokusnya 3 ya, diri sendiri, orang-orang yang Anda pimpin, dan wawasan yang lebih luas. Itu pun dilakukan oleh Jan Kaum. Yang ketiga, memiliki sahabat yang tepat. Jan Kaum hampir saja berhenti dan putus asa. Beruntung ia memiliki sahabat yang sangat mendukungnya, yaitu Brian Acton. Karena sahabatnya inilah, ya, semangat dan impian Jan Kaum terjaga. Tidak heran apabila ada banyak orang, terutama orang-orang bijak, yang mengatakan hidupmu 10 tahun yang akan datang tergantung dengan siapa Anda bersahabat hari ini. Jan Kaum beruntung punya sahabat Brian Acton yang selalu menjaga, yang selalu menemani, yang selalu mengingatkan. Termasuk saya bersyukur saya punya banyak sahabat yang selalu menjaga dan mengingatkan saya. Salah satunya sahabat saya yang kami saling mengingatkan dan saling mendukung adalah yang sekarang sedang viral ya, itu Dr. Indrawan Nugroho. Sedang naik daun sahabat saya. Sejak tahun 2003 kami saling bahu-membahu, saling menguatkan, saling mendukung. Dia banyak membantu untuk keberhasilan saya dan untuk popularitas saya. Sehingga saya pernah terpilih menjadi 1 di antara 3 trainer terbaik di Indonesia. Itu salah satunya support dari sahabat saya, Dr. Indrawan Nugroho. Begitu pula sebaliknya. Saya pun ikut membantu keberhasilan Mas Indrawan Nugroho. Maka saat video-video beliau viral, ya, mungkin salah satu orang yang paling berbahagia adalah saya. Dalam hati saya berkata, sahabatku sukses, sahabatku tumbuh, sahabatku melesat eksponensial. Alhamdulillah. Ya. Ia adalah salah satu eksponensial leader. Seperti judul buku yang sedang kami tulis berdua. Exponential Leadership. Bagaimana dengan Anda? Apa peluang-peluang yang ada di sekitar Anda yang bisa Anda jadikan uang? Peluang, dalam kata peluang ada kata uang. Apakah saat ini Anda juga sudah terlatih untuk fokus dalam berbagai kegiatan? Atau masih terbiasa multitasking? Ya. Perlu Anda ketahui,
multitasking itu menurunkan produktivitas. Biasakanlah untuk fokus alias single tasking agar Anda bisa menghasilkan karya-karya seperti Jan Kaum dengan WhatsApp-nya. Pertanyaan terakhir dari saya adalah, apakah Anda punya sahabat, ya, sahabat baik, soulmate yang selalu menjaga semangat dan mimpi-mimpi Anda? Ya, kalau sudah punya, siapa saja mereka? Apa support yang sudah Anda berikan kepada orang-orang itu? Nah, semoga Anda tetap menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan belajar dari berbagai tokoh, salah satunya pendiri WhatsApp, Jan Kaum. Sukses mulia untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.